Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus Latif, NIM 19650112. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya tentang UAS algoritma dan pemrograman 2. Yang pertama, di sini saya membuat metode sorting, yang dimana metode sorting ini gunanya untuk mensorting atau mengurutkan data-data yang akan diinputkan nanti dengan menggunakan swap. Selanjutnya ini hanya untuk identitas. Lalu input data. Input data di sini gunanya untuk menginput data-data yang akan dicari modus main dan lain-lain. Selanjutnya jumlah data. Jumlah data di sini hanya untuk menentukan untuk menentukan data itu ganjil atau data itu genap. Apabila modulus 2 sama dengan 1, maka data tersebut itu ganjil. Selainnya maka data itu genap. Selanjutnya sigma data. Di sigma data ini jadi di sigma data ini yang data-data sebelumnya itu akan dijumlahkan semua, akan ditotal hingga mendapatkan jumlah akhirnya, jumlah dari keseluruhan data. Sigma data ini akan digunakan di main, yang dimana apabila mencari main yaitu jumlah semua data dibagi dengan panjang array. Misal datanya itu 1, 2, 3, 4, maka jumlah dari 1, 2, 3, 4 akan dibagi dengan panjang array yaitu 4. 10 dibagi 4 sekian. Selanjutnya data awal. Di data awal ini hanya menampilkan data-data yang di awal yang data yang diinputkan di awal, tapi data ini masih berurutan, masih acak-acakan. Lalu setelah itu di data sort ini memanggil metode yang di atas, yang dimana metode sorting itu yang dimana yang sebelumnya data awal ini masih acak-acakan akan disorting oleh metode sorting di atas. Jadi yang sebelumnya acak-acakan maka akan tersusun dari terendah ke tertinggi. Selanjutnya median. Median ini untuk mencari nilai tengah dalam dua kondisi. Apabila modulus 2 sama dengan 1 yang dimana itu ganjil, maka mediannya itu langsung mengambil nilai yang ada di tengah. Jumlah panjang array dibagi 2. Nah, itu. Dan apabila jumlah datanya itu genap, maka data yang di tengah dijumlahkan dengan data sebelumnya. Setelah itu dibagi dengan 2. Misal 1, 2, 3, 4, maka yang 2 ditambah 3 setelah itu akan dibagi 2. Selanjutnya modus frekuensi. Di sini memprint yang data yang sudah tersorting seperti yang diinstruksikan. Lalu X ini integer X, new integer 16, yang ini gunanya untuk menampung data-data modus. Selanjutnya tabel frekuensi. Di sini ada looping yang gunanya untuk melooping tabel frekuensi. Misal kemunculan angka 1 ada berapa kali, kemunculan angka 3 ada berapa kali, dan semuanya. Setelah itu di print. Lalu max ini untuk mencari frekuensi maksimum atau frekuensi tertinggi. Apabila X lebih besar dari max, maka maxnya akan sama dengan X. Selanjutnya yang ini frekuensi tertinggi. Apabila max sama dengan 1, maka
ini tuh apabila datanya muncul hanya satu kali, maka maka status modusnya itu tidak ada modus. Terus selain itu, misal ada yang munculnya 2 kali, maka akan dicari dia masuk status modus ke yang mana. Misal munculnya yang data yang sama itu hanya ada 1, maka dia akan termasuk modus. Apabila data yang muncul ada 2, itu bimodus. Apabila ada data yang sama 3, maka itu adalah multimodus. Langsung kita run aja. Yang pertama nih. Jadi yang pertama itu jumlah datanya ganjil, yaitu di sini langsung mengambil 2 angka tiap satu data. Jadi 011, 052, 083, 034, 075. Jadi jumlah datanya itu 5, itu ganjil. Terus sigma datanya itu dijumlahkan semua, 1 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 7, jumlahnya 24. Lalu untuk mencari rata-rata main, sigma data tadi akan dibagi dengan panjang array, yaitu 5. Jadi 24 bagi 5 sama dengan 4,8. Selanjutnya di sorting, yang data awalnya cuma 15837, setelah di sort akan terurut dari yang terkecil hingga terbesar, jadi 13578. Median, karena kan jumlah datanya ganjil, maka dia akan langsung mengambil data yang ada di tengah 5. Tabel frekuensinya, karena tidak ada angka yang sama, maka tabel frekuensinya itu 1111. Dan karena tidak ada data yang sama, maka status modusnya tidak ada modus. Selanjutnya yang ini. Jumlah data genap, sigma datanya sama kayak tadi, dijumlah, main sama. Sorting yang membedakan itu di median. Dikarenakan genap, maka sesuai rumus yang tadi, itu data yang di tengah dan data sebelumnya dijumlah lalu dibagi 2, hasilnya 5,5. Karena di sini tabel frekuensinya karena belum ada yang sama juga, maka tabel frekuensinya 1111 dan masih tidak ada modus. Selanjutnya ini sama semua kayak tadi, cuman yang membedakan di frekuensi. Di sini kemunculan angka 22 itu ada 2 kali, maka frekuensi tertingginya tuh 2 dan status modusnya itu modus karena ada 1 angka yang sama, yaitu 22. Lanjut ini yang ganjil. Bedanya ini mungkin sama yang tadi, cuman di median. 33 tambah 44 dibagi 2, ya hasilnya sekian-sekian. Frekuensinya sama dengan yang sebelumnya, ada 2 karena kemunculan angka 44 itu 2 kali. Status modusnya juga masih tetap modus. Selanjutnya jumlah data ganjil, sigma data jumlahnya 116, main 23,2, sorting. Lalu mediannya dikarenakan ganjil langsung ambil data yang ada di tengah 23. Tabel frekuensinya segini, lalu frekuensi tertingginya tuh ada 2 dikarenakan data yang sama itu ada 2 data, yaitu angka 23 sama 24. Jadi status modusnya itu bimodus.
Selanjutnya yang ini jumlahnya genap. Yang membedakan sama sebelumnya itu cuma jumlah datanya di median, lalu frekuensinya masih tetap sama 2, status modus masih tetap di modus. Lanjut ke multimodus. Nah, jumlah data masih ganjil, terus datanya dijumlah sekian-sekian, lalu median langsung mengambil nilai tengah karena jumlah data ganjil, yaitu 34 yang ini. Frekuensi di sini frekuensi tertinggi masih 2 karena data yang muncul itu yang paling tinggi masih 2. Jadi 332, 342, 362. Jadi frekuensi tertingginya 2. Cuman yang membedakan di sini ada 3 angka yang 3 angka yang munculnya 2 kali, maka dia termasuk ke multimodus. Selanjutnya ini yang terakhir. Nah, genap, nggak beda jauh sama yang tadi, cuma membedakan di median data tengah sama data sebelumnya dijumlahkan lalu dibagi 2. Status modus masih multimodus dan frekuensi tertinggi masih 2 juga. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.